Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Kita tahu itu Bapak sempat berkecimpung di dunia seni film sebagai penata laga dan pemain juga dulu ya Pak ya. Iya. Udah lama banget tapi waktu masih umur berapa itu Pak? Ya, 40-an 30. ya film ya kira-kira tahun 70 atau 69 70. Itu ya karena ya mungkin ya karena nasib aja. Karena nasib dan karena ada kesempatan, karena punya teman. Itu jadi yang tadinya berkecimpung dalam film itu ya tadinya diharapkan oleh sutradara itu, wah kamu jadi peran ini, peran pembantu, tapi ya boleh saja. Tapi sebelum itu ya saya masih ikut bangsa peran-peran figuran. Jadi kalau wayang orang itu jadi peran pengungsi. Kalau lakonan manobong itu mesti sore tidur dulu, malam hari mau bubar itu kan baru diobong, keratonnya harus bangunin, harus gendong sana sini, lari sana sini gitu. Itu film di situ. Kemudian setelah saya punya keahlian ya, atau punya ilmu baru, disahkan bahwa saya seorang pemenang olahraga pencak silat. Saya dipanggil ke situ untuk dijadikan peran pembantu, sama diminta untuk menjadi ya apa namanya, penata laga. Itu kalau penata laga di film action gitu, itu kan jatuhnya film action ya Pak ya? Ya. Yang Bapak gara-gara menang. Nah itu tadi, karena itu yang membawa saya itu mau dijadikan peran pembantu itu film action. Tapi sampai di tempat lokasinya ada orang yang lebih pas untuk memerankan yang akan saya perankan itu, ya langsung aja diganti. Nggak jadi dapat amplop 2, jadi cuman dapat 1 amplop penata laga. Nah kalau di silat film, di dunia film itu silatnya itu dipakai ke dalam pertunjukan ketoprak itu bisa apa enggak Pak? Apakah ada silat-silat atau gerakan yang tidak boleh dipakai di dalam ketoprak atau memang bisa sama? Bisa sama, ada namanya perkelahian itu, apalagi kalau ketoprak itu perkelahiannya ya seperti perkelahian orang biasa ya, memakai silat, memakai tinju, memakai jiu-jitsu, memakai judo, memakai karate, itu harus perangnya. Tapi kalau untuk sepel perang itu kan sepel antara lawannya. Nah itu kadang kalau silat semua satu sepel itu ya itu semua. Tapi kadang juga ada yang dibakukan, yang satu menyerang itu dengan unsur-unsur karate, yang menangkis itu pakai unsur silat. Sebaliknya begitu juga bisa saja. Itu kalau ketoprak malah lebih pas dan lebih tertata. Kalau zaman dulu kan cuman ikut kayak wayang, silatnya ketoprak itu untiran gitu, mukul, woi 2 kali gitu baru diuntir, plong, tangannya nggak kena pas apa nggak ngerti tuh kalau dulu. Nah sekarang sudah banyak yang pada pinter olah bela diri, sehingga ketoprak itu pas sekali kalau dimasuki silat atau dimasuki karate kalau dalam perang ya. Nah kalau di wayang juga bisa, silat masuk ke wayang juga bisa. Dulu itu ada di tari juga bisa. Dulu itu Bugis, itu tarian Bugis kembar gitu, itu pakai silat. Bahkan cakil aja dulu, kalau saya waktu dulu nyakil itu masih disisipi silat. Jadi habis perang wayang orang, cakil gerakannya masih menirukan wayang kulit, jadi
terus dimasuki silat di antara gerakan itu dulu gitu sudah ada. Saya aja ada yang ngajarin dulu lah, yang ngajarin saya itu pasti ada yang ngajarin lagi, jadi sudah lama bisa. Oke. Cuman orang-orang yang baru itu kan baru ngerti, oh kok bisa ya gitu, soalnya nggak tahu zaman dulunya. Iya. Nah, Makanya aku juga tadi nanya kan, saya nggak tahu zaman dulunya kan. saya dulu kalau nyakil ya pakai Kalau silat. perang di wayang orang itu pun ada tarinya kan. Iya, Nah itu gimana cara dia gabungin? Apakah harus ada yang dikurangin atau disesuaikan. Gerakan silat dikasih irama, sudah nggak apa-apa toh. ya, nggak apa-apa. Tuh. Tapi pada suatu ketika ya iramanya cepat sesuai dengan persilatan. Soalnya kalau cakil apa gitu pakai silat gitu, bambangannya kan nggak silat. Nah iya itu. Nah itu jadi ya silatnya disisipkan, majunya perang ya perang Wayang. wayang seperti dulu. Oh, Tuh. ya oke. Sekarang kita mau masuk ke dalam pembahasan wayang orang Pak. Yang kemarin itu kan sudah diceritakan kalau wayang orang itu persyaratan untuk mempergelarkan pementasan wayang orang itu harus ada, biasanya itu wayang orang itu menceritakan cerita yang diambil dari kitab Weda Wiracarita, dan ada pakeman Mahabharata dan pakeman pedalangan, dan juga ada peran dan karakter, dan juga ada pemerannya yang memerankan peran tersebut, ada make upnya juga, ada acting, ada gerakan-gerakan berirama atau tari yang di wayang orang itu, dan juga ada tembang, dalang, dan juga ontowecono atau dialog. Nah, di sini pertanyaan saya tuh, dialog di wayang orang atau ontowecono di wayang orang itu apakah berbeda dengan dialog di pementasan ketoprak ataupun dialog seperti di dunia film gitu, atau di pementasan lain itu beda atau sama Pak dialognya itu? Ontowecono di wayang Intinya dialog wayang orang ya. Iya. Intinya itu semuanya memakai nada dan irama. Nah, ontowecono itu di wayang orang juga begitu, pakai nada dan irama. Ada nada yang keras sesuai dengan karakternya atau disesuaikan dengan karakternya. Kan ada yang keras tapi ada kehalusannya juga. Jadi misalnya ontowecono itu dialognya Arjuna atau Bima lah. Bima itu ontowecono di wayang itu juga banyak yang pakai bahasa tembang. Jadi bahasa tembang itu ngomong misalnya Kresna itu ngasih tahu sama saudara-saudaranya Pandawa itu kadang suka kehilangan apa gitu, susah gitu. Biasanya kalau itu Janaka kehilangan pusakanya gitu. Terus Kresna itu ngasih tahunya itu dengan kata-kata lila lamun kelangan ora getun. Suka yen kataman sasrik marang sasomo. Ini ngomong dialog. Tapi itu sebenarnya isinya tembang. Lila lamun itu tembang pocong itu ada yang hafalannya gitu. Itu irama.